Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa TV1 dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ngeliat ibu-ibu semua, Iva jadi sedih Mas Bedu. Kenapa? Kan nanti juga Ipa suatu saat akan jadi ibu-ibu. Ini Iva jadi ingat ibu Ipa di rumah, di Pinrang. Tapi kan ibu Ipa di Pinrang kan gak ingat Ipe kok. Jahat Mas Bedu. Ingat dia Mas Bedu. Benar, ingat. Iva kan dulu sering ngelawan orang tua gitu ya. Iva kalau disuruh ke warung, disuruh beli garam, Ipa beli terasi. Suka gitu, beda-beda gitu Mas Bedu. Apalagi sekarang Iva udah menikah ya Bu ya. Waktu sekolah pernah nggak uang SPP dibuat jajan? Sering Mas Bedu. Dikasih 5.000, 3.000 buat warnet Mas Bedu. Astagfirullahaladzim, 2.000 pulsa. 2.000 dikasih ke pacar Mas Bedu. Astagfirullahaladzim. Uang sekolah dari ibu kamu pakai buat hal-hal yang nggak seharusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipa. Iya Ma, aku mahal. Duduk tamang. Iya. Atus. Wih, ngejreng bajunya Bo. Iya, ngejalan sendiri mah. Gaya ya. Saya rindu. Kenapa harus sedih? Kamu kan baru menikah. Kok sedih? Karena Iva takut nanti karma gitu. Iva kan suka ngelawan orang tua dulu. Takutnya nanti Iva punya anak nanti. Kan itu bagus oleh dari tanah suci. Kan itu kurma. Oh ini? Karma. Oh beda ya? Karma Mas Bedu. Iva takut anak Iva nanti ngelawan juga kayak Iva ke ibu gitu. Makanya Iva takut bagaimana caranya biar Iva menjadi ibu yang baik nanti begitu Ma. Tenang aja Pe. Sekarang dulu kawin juga baru. Baru mah? Jangan jadi ibu yang baik dulu. Tuh. Jadi anak yang baik buat ibu saya itu dulu deh. Emang udah mulai bikin anak? Enggak mah belum, tapi insya Allah ntar dikasih. Ini Ipa tadi kesini lihat ibu-ibu, ingat sama ibu-ibu. Padahal Ipa juga baru menikah. Dia berpikir nanti bakal jadi seorang ibu. Ibu tuh sering banget mendapat, bukan sering ya, kayaknya mendapat tempat yang paling bagus ya, paling mulia ya. Ibu itu adalah manusia yang harus sangat dihormati. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang harus dimuliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Kenapa? Ada 3 pekerjaan ibu yang ayah tidak bisa. Mengandung, melahirkan, menyusui. Hanya ibu yang bisa mengerjakan. Sehebat bagaimanapun seorang ayah tidak bisa mengerjakan ini. Anda lihat dalam surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian kembali kepadaku. Jelas dalam ayat ini Allah perintahkan kita berbakti sama orang tua, khususnya kepada ibunya. Betapa hebatnya seorang ibu. Mengandung, hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, selentang cangke, tengkurap nggak bisa, miring pegel, iya apa iya? Melahirkan setengah mati, ada yang mati beneran, dijahit, diobras, di bordel. Ini nyata. Sesuatu yang disembunyikan ketika kita masih perawan. Anak nangis demi anak blak. Demi anak, cinta orang tua kepada anak. Anaknya sakit, tengah malam rela kita orang tua bergadang demi anak. Ya Allah, anaknya sakit makin panas, kata si ibu. Ya Allah, kenapa anak saya yang sakit bukan saya saja? Saking sayangnya sama anak,
Mendingan saya yang sakit daripada anak sakit. Kita orang tua lagi makan, dalam tanda kutip maaf, anak bayi kita misalnya buang air besar, BAB. Saya tanya, ibu nerusin makan apa ngurusin dulu bayi kita? Semua jawaban emak-emak sama. Saking sayangnya ibu kepada anak, rela kita korbankan segala-galanya demi anak. Ya Allah, sesibuk bagaimanapun demi anak kita rela. Banyak sekali orang-orang yang mintain segala macam ke kita, pasti diduluin anak. Iya apa iya? Ibu pergi ke Tanah Abang, aduh ada baju bagus nih. Ternyata belanja udah kelar, duitnya habis. Pas mau keluar di Tanah Abang ada baju bagus, 600.000. Saya pantas punya duit segitu. Duit di rumah punya tabungan, udah pengen balik lagi. Sampai di rumah habis maghrib anak ibu bilang, Mama, besok semester bayarnya terakhir. Kalau nggak dibayar besok nggak boleh ikut ujian. Saya tanya mama semua, balik lagi ke Tanah Abang beli baju 600.000 atau bayar uang semester? Rela. Ibu pergi ngaji, dikasih kue, dibuka dusnya. Begitu dilihat, ya Allah anak saya doyan banget kue ini. Kira-kira dimakan dibawa pulang? Tuh ibu ceramah ke Tanah Abang, ke Kuningan, pulang dikasih nasi mandi, nasi kebuli. Anak saya paling gede doyan banget. Saya telepon, di mana Omi? Masih di kantor mama. Ntar pulang makan di rumah mama. Kenapa ada nasi kebuli? Padahal cuma sekotak. Orang tua demi anak. Apa anak-anak ingat sama kita? Punya makanan enak? Belum tentu. Mereka makan sama anak istrinya, cucu, mantu kita para makan. Apa ingat sama emaknya? Belum tentu. Itulah kenapa disebut kasih sayang ibu sepanjang jalan. Kasih sayang anak sepanjang penggalah. Panjangan jalan, panjangan penggalah. Galah mah cuma buat nyondol mangga, nyundul rambutan, jalan mah terus nyambung. Kita rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak keren. Kita rela tidak mengenakan perhiasan, yang penting anak sarjana. Betul? Walaupun anak cuek sama kita, walaupun anak nyebelin kita, selalu kita berdoa, ya Allah, jadikan anak cucu turunan saya anak soleh, anak yang solehah, ya Allah. Berikanlah umurnya yang panjang dalam taat kepadamu, ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Selamatkan mereka semua, ya Allah. Walaupun anak kita cuek, telepon kagak, boro-boro ngasih duit, ngabarin juga enggak, tetap kita orang tua mendoakan mereka. Anda silahkan lihat betapa hebatnya yang namanya orang tua, khususnya ibu. Anda lihat dalam surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, dan seterusnya. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan sesuatu pun ketika kalian menyembah Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan, berbuat baik sama orang tua nomor 2 setelah kita ibadah kepada Allah. Anda lihat Al-Isra 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw qilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Setelah ibadah kepada Allah, bakti sama orang tua. Kalau satu di antara orang tua kalian tinggal dengan kalian, atau dua-duanya tinggal di rumah kalian, jangan berkata jangan berkata cis, tapi berkata yang karim, yang mulia, yang menyenangkan mereka. Masya Allah, kita sejengkel bagaimanapun sama anak pasti ngedoain, mudah-mudahan jadi anak soleh, ya Allah, biar berhasil. Apa anak selalu begitu sama kita? Belum tentu. Belum lama kita semua nonton di TV, ibunya 72 tahun dibawa ke pengadilan gara-gara anaknya merasa punya hak dengan tanah orang tuanya, padahal tanah peninggalan bapaknya. Dia bilang sudah dibeli, emaknya bilang belum. Kok tega ini anak sama orang seperti ini? Dosa besar mereka karena menyakiti hati orang tua. Masya Allah, hati-hati. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain.
ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jadikan orang tua kita ridho, hindarkan jangan sampai mereka murka, agar Allah tidak murka dengan kita. Amin, amin ya Baik. Rabbal alamin. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.